Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak solih solihah. Semoga kalian semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani. Hari ini kita akan belajar tentang mata pelajaran pendidikan agama Islam kelas 6 semester 1. Pelajaran ke-1 tentang indahnya saling menghormati. Tujuan dari pembelajaran kali ini adalah agar kalian terbiasa membaca Al-Quran dengan tartil. Kemudian agar kalian juga dapat memiliki sikap toleransi dan simpati kepada sesama sebagai implementasi dari pemahaman isi kandungan Quran Surat Al-Kafirun dan Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2. Dan kalian juga dapat mengetahui makna Quran Surat Al-Kafirun dan Quran Surat Al-Ma'idah dengan benar. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini tentang indahnya saling menghormati. Apa sih menghormati itu? Dan apa arti toleransi itu? Jadi, toleransi dan menghormati itu memiliki satu makna yang sama. Mengapa kita harus bertoleransi terhadap sesama? Karena untuk menciptakan sebuah kerukunan dalam hubungan sosial. Kita akan bahas tentang materi Quran Surat Al-Kafirun. Surat Al-Kafirun merupakan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran yang terhimpun dalam kelompok surat Makkiyah. Kenapa surat Makkiyah? Karena diturunkan di kota Mekah dan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Surat Al-Kafirun ini terdiri dari 6 ayat dan menempati urutan ke-109 dari 114 surat dalam Al-Quran. Kenapa dinamai Al-Kafirun? Karena diambil dari ayat yang pertama yang berarti orang-orang kafir. Qul ya ayyuhal kafirun, diambil dari ayat yang pertama yang berarti orang-orang kafir. Marilah kita bersama-sama membaca Quran Surat Al-Kafirun. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wala ana 'abidum ma abattum wala antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin, yang artinya qul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah, wala ana 'abidum ma abattum, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, wala antum 'abiduna ma a'bud, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin, untukmu agamamu dan untukkulah agamamu. Yang melatar belakangi kenapa Quran Surat Al-Kafirun ini kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, asbabun nuzulnya adalah, jadi pada saat itu Rasulullah itu didatangi oleh seorang Quraisy, oleh seorang pembesar-pembesar Quraisy. Telah diriwayatkan bahwa Al-Walid bin Al-Mughirah
Al-As bin Wa'il As-Sahmi, Al-Aswad bin Abdul Muthalib, dan Umayyah bin Khalaf bersama rombongan pembesar-pembesar Quraisy datang menemui Nabi dan mengatakan, "Hai Muhammad, marilah engkau mengikuti agama kami dan kami mengikuti agama kamu. Dan engkau bersama kami dalam semua masalah yang kami hadapi. Engkau menjadi penyembah Tuhan kami setahun dan kami menjadi penyembah Tuhan kamu selama setahun. Jika agama yang engkau bawa itu benar, maka kami berada bersamamu dan mendapat bagian darinya. Dan jika ajaran yang ada pada kami itu benar, maka engkau telah bersekutu pula dengan kami dan engkau akan mendapat bagian pula daripadanya." Kemudian Nabi Muhammad menjawab, "Aku berlindung kepada Allah dari mempersekutukannya." Lalu turunlah surat Al-Kafirun sebagai jawaban terhadap mereka. Jadi pada saat itu pembesar-pembesar Quraisy itu datang kepada Nabi dan membujuk Nabi. Nabi ditawari beberapa harta, ditawari beberapa wanita, tahta, jabatan, dan apapun itu, tapi Nabi tidak mau. Nabi diajak pula 1 tahun menyembah Tuhan mereka. Kemudian mereka mau menyembah Tuhan mereka selama 1 tahun. Tapi Nabi tidak mau karena jawabannya Nabi, "Aku berlindung dari mempersekutukan Tuhannya." Jadi kalau memang orang kafir Quraisy tidak mau menyembah Tuhannya Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun tidak akan mau menyembah. Biarlah Tuhan mereka, dan Tuhanku tetap Tuhanku. Sehingga di akhir surat Al-Kafirun berbunyi, "Untukmu agamamu dan untukku agamaku." Di dalam Quran surat Al-Kafirun juga terdapat ilmu tajwid yang harus kalian pelajari. Di antaranya adalah bacaan panjang 2 harokat yang disebut dengan mad tabi'i, yaitu pada kata ma. Huruf mim yang disambung dengan alif, kemudian sebelum alif itu ada huruf mim yang di fathah. Kemudian abiduna, ain, ba, dal, wawu, dan nun. Sebelum huruf wawu disukun ada huruf yang diharokat doma. Kemudian dinukum ada huruf dal, ya, nun, kaf, dan mim. Dinukum, sebelum ada ya disukun ada huruf dal yang dikasroh. Kemudian yang terakhir yaitu al-kafirun. Yang kedua, bacaan panjang 4 harokat yang disebut dengan mad jaiz munfasil, yaitu pada kata ya ayyuha. Ada huruf ya, huruf panjang dengan 4 harokat. Kemudian ada huruf alif di depannya yang tidak dalam satu kalimat, sehingga disebut dengan mad jaiz munfasil. Kemudian la a'bud wa la antum, ma a'bud wa la ana. Yang ketiga, bacaan berhenti atau waqaf. Din, abattum, a'bud, ta'budun, al-kafirun. Yang keempat, nun mati yang dibaca samar atau disebut dengan ikfa, yaitu pada kata antum. Kemudian tanwin yang dibaca masuk kepada huruf sebelumnya dengan mendengung, yang disebut dengan idgham bi gunnah, yaitu memasukkan dengan mendengung pada kata abidum ma. Yang keenam, bacaan memantul atau yang disebut dengan qalqalah, yaitu pada kata a'bud. Nah, itu tadi tentang ilmu tajwid yang ada di dalam Quran surat Al-Kafirun. Sekarang kita lebih mendalami surat Al-Kafirun. Kandungan pokok dari surat Al-Kafirun yaitu pernyataan bahwa Tuhan yang disembah Nabi Muhammad dan pengikutnya bukanlah yang disembah orang-orang kafir, karena sifat keduanya berbeda. Yang kedua, penjelasan bahwa cara ibadah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad pun tidak sama dengan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Kemudian yang ketiga, tidak ada kerjasama dalam hal iman dan ibadah.
Toleransi umat beragama yang dimaksud hanya sebatas toleransi tentang kehidupan bermasyarakat. Namun tidak diperbolehkan toleransi dalam kehidupan ibadah, iman maupun akidah. Kita hanya saling menghormati dan tidak mengganggu pemeluk agama lain dalam beribadah. Namun kita tidak boleh bekerja sama dalam hal ibadah. Kita hanya diperbolehkan bekerja sama dengan orang kafir hanya dalam urusan dunia. Itu saja anak-anakku yang dapat disampaikan pada pagi hari ini. Ada tugas untuk kalian, nanti tugasnya menyusul. Dan terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Dan sebelum kita menutup pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Seperti biasa, untuk mengakhiri pembelajaran, kita membaca Quran surat Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Shadaqallahul adzim. Oke, jangan lupa kalian tetap semangat dalam belajar. Walaupun pembelajaran ini tetap daring, tapi kalian harus tetap berusaha untuk mendapatkan nilai yang terbaik. Dan kalian semua tetap harus semangat dalam meraih cita-cita kalian. Jangan lupa tetap dipelajari untuk materi selanjutnya. Dan semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat. Untuk pembelajaran yang akan kita pelajari besok masih tentang indahnya saling menghormati, namun kita akan berbeda tema, yaitu tentang mengamalkan surat Al-Kafirun. Kemudian kita ada tugas ayuh berlatih untuk pembelajaran berikutnya. Terima kasih anak-anakku, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.